Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Giovanni dari kelas 2DD3 Teknik Telekomunikasi dengan nomor NIM 2001052009 dengan tugas Sistem Telekomunikasi Remedi. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang sampling dan aliasing. Sampling merupakan tahap pertama dalam mentransmisi digital di mana mengubah sinyal analog menjadi sinyal diskret dengan cara mengambil sampel sinyal analog dengan frekuensi sampling tertentu atau proses pengambilan sampel pada tiap waktu yang ditentukan. Proses sampling ini diatur oleh teorema Nyquist yang menyatakan bahwa aturan untuk melakukan proses sampling ini adalah 2 kali lipat dari frekuensi maksimalnya. Fs lebih dari sama besar 2 Fmax. Fmax merupakan frekuensi terbesar sinyal analog. Untuk Fs sendiri merupakan frekuensi sampling. Aliasing. Aliasing merupakan gangguan yang terjadi ketika proses sampling berlangsung. Aliasing merupakan sebuah efek yang menyebabkan sinyal yang berbeda tidak dapat dibedakan satu sama lain. Maka, apabila sinyal tersebut dikonstruksi, akan terlihat sama saja, walaupun frekuensinya berbeda. Hal tersebut dikarenakan proses sampling yang tidak mengikuti aturan teorema Nyquist. Oleh karena itu, terjadi cacat aliasing. Yang kedua yaitu kuantisasi. Apa itu kuantisasi? Kuantisasi merupakan proses pengelompokan elemen-elemen yang kontinu dari segi nilainya. Prosesnya meliputi pembatasan masukan kontinu atau himpunan yang luas, misal bilangan real ke himpunan diskret, misal bilangan bulat. Yang ketiga, pengkodean. Pengkodean adalah, atau bisa dikenal dengan encoding, adalah proses perubahan karakter data yang akan dikirim dari suatu titik ke titik lain dengan kode yang dikenal oleh setiap terminal yang ada, dan menjadikan setiap karakter data dalam sebuah informasi digital ke dalam bentuk binar, agar dapat ditransmisikan suatu terminal yang berbeda menggunakan kode binar yang berbeda untuk mewakili setiap karakter. Tujuan dari pengkodean sendiri atau tujuan dari encoding sendiri adalah menjadikan setiap karakter data dalam sebuah informasi digital ke dalam bentuk binar, agar dapat ditransmisikan dan bisa melakukan komunikasi data. Kode-kode yang digunakan dalam komunikasi data pada sistem komputer memiliki perbedaan dari generasi ke generasinya, karena semakin besar dan kompleksnya data yang akan dikirim atau digunakan. Untuk jenis-jenis pengkodean sendiri bisa ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu BCD atau singkat kepanjangan dari Binary Coded Decimal. Yang kedua yaitu SBC DIC, Standard Binary Coded Decimal Interchange Code. Yang ketiga EBC DIC, Extended Binary Code Decimal for Information Interchange. Yang keempat itu multiplex PCM 24 kanal dan PCM 30 kanal. Untuk PCM 24 kanal, PCM 24 kanal mempunyai primary rate sebesar 1544 kilobyte per second yang terdiri dari 8000 frame tiap detik. Tiap frame mengandung 24 time slot. Dalam setiap frame ditambahkan 1 bit frame, 1 frame ligament atau sinkronisasi bit. Kanal yang digunakan disebut T1. Pada T1 tidak ada time slot yang berfungsi sebagai signaling. 1 bit pada tiap time slot setiap frame ke-6 diganti menjadi signaling informasi. Sebagai konsekuensi, hanya 7 dari 8 bit yang digunakan, sehingga besar data rate-nya menjadi 56 kilobyte per second. Untuk PCM 30 kanal merupakan aplikasi dari Pulse Code Modulation atau PCM. PCM adalah representasi digital dari sinyal analog di mana besar gelombang diambil sampelnya secara teratur dengan rentan waktu yang sama. Sistem PCM 30 mengacu pada teknologi switching di Eropa untuk melayani arus digital pada jalur telepon. PCM 30 memiliki 30 kode. Setiap channel memuat 8 bit digital word, 30 kode. Bit ini disatukan dalam suatu frame ID, word, dan channel identifier. PCM 30 memiliki 32 time slot dengan kecepatan tiap time slotnya adalah 64 kilobyte per second
Jadi, PCM30 memiliki kecepatan maksimal mencapai 2 MB per sekon. PCM30 dapat diartikan sebagai sejenis teknologi digital yang dapat menggandakan dari satu jalur fisik dapat disalurkan 30 percakapan sekaligus tanpa mengganggu satu sama lain atau mengganggu interferensinya. Nah, yang kelima itu line coding. Line coding adalah suatu proses konversi data digital menjadi sinyal digital dengan asumsi bahwa data berisi atau berbentuk fax, angka, gambar, audio, atau video yang disimpan dalam memori komputer sebagai bit sequence. Line coding juga merupakan metode untuk merubah simbol dari sumber ke dalam bentuk lain untuk ditransmisikan dan dapat merubah pesan-pesan digital ke dalam deretan simbol baru yang disebut dengan proses encoding. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau seandainya ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.